warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ariska Edi Faralina. Saya merupakan mahasiswi agrobisnis perikanan tahun 2025. Selamat datang pada video penyuluhan mengenai pembuatan pakan ikan pelet ekonomis berbahan baku lokal. Rencana dari penyuluhan ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam membuat pakan lokal berbiaya rendah guna meningkatkan efisiensi usaha budidaya ikan. Pakan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan usaha budidaya ikan. Ketersediaan pakan yang berkualitas akan mendukung pertumbuhan ikan secara optimal, meningkatkan kesehatan ikan, serta menghasilkan produktivitas budidaya yang lebih baik. Dalam kegiatan budidaya, biaya pakan dapat mencapai 60-70% dari total biaya produksi, sehingga tingginya harga pakan komersial sering menjadi kendala bagi pembudidaya ikan, terutama skala kecil dan menengah. Kondisi ini dapat mengurangi keuntungan usaha dan menghambat perkembangan budidaya perikanan. Di sisi lain, banyak bahan baku lokal yang tersedia di lingkungan sekitar dan berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pakan ikan, seperti dedak, jagung, dan ampas tahu. Bahan-bahan tersebut memiliki kandungan nutrisi yang dapat mendukung pertumbuhan ikan apabila diformulasikan dengan tepat. Pemanfaatan bahan baku lokal juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pakan komersial serta meningkatkan kemandirian pembudidaya dalam memenuhi kebutuhan pakan. Oleh karena itu, pembuatan pakan lokal berbiaya rendah menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas pakan yang diberikan kepada ikan. Mari simak video ini tata cara pembuatan pakan ikan pelet berbasis bahan lokal yang mudah, ekonomis, dan dapat membantu meningkatkan efisiensi usaha budidaya ikan anda. Bahan yang digunakan terdiri dari tepung ikan 25 kg, dedak halus 35 kg, jagung giling 20 kg, ampas tahu kering 15 kg, dan vitamin mineral 5 kg. Langkah pertama adalah menimbang seluruh bahan sesuai formulasi yang telah ditentukan. Setelah ditimbang, bahan yang masih kasar dihaluskan agar ukuran partikelnya seragam. Campurkan dedak halus, jagung giling, ampas tahu kering, dan tepung ikan hingga merata. Setelah tercampur rata, tambahkan vitamin dan mineral, lalu aduk kembali. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Adonan yang telah siap kemudian dimasukkan ke mesin pencetak pelet. Ukuran pelet dapat disesuaikan dengan jenis dan ukuran ikan yang dibudidayakan. Pelet yang baru dicetak harus dikeringkan agar lebih awet saat disimpan. Pengeringan dapat dilakukan dengan sinar matahari selama 1 hingga 2 hari atau menggunakan oven. Kemudian simpan dalam wadah atau karung yang tertutup rapat agar kualitas pakan tetap terjaga. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, khususnya pembudidaya ikan, mengenai cara pembuat pakan ikan berbasis bahan lokal dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat membantu peserta memahami pemanfaatan bahan baku yang tersedia di daerah setempat, serta mendorong kemandirian dalam penyediaan pakan, sehingga usaha budidaya dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. Pakan lokal memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya alternatif yang menarik bagi pembudidaya ikan. Bahan-bahan penyusun umumnya mudah diperoleh di sekitar lingkungan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan bahan baku impor atau pakan komersial. Selain dapat menekan biaya produksi, penggunaan pakan lokal juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap produk pakan pabrikan. Pemanfaatan bahan lokal turut mendukung prinsip budidaya berkelanjutan karena memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengurangi limbah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Berbagai bahan baku lokal dapat digunakan dalam pembuatan pakan ikan sesuai dengan kandungan nutrisinya. Sumber protein dapat diperoleh dari tepung ikan, ampas tahu, maupun limbah hasil pengolahan udang. Sementara itu, sumber energi atau karbohidrat dapat berasal dari dedak halus, jagung giling, dan tepung singkong. Untuk melengkapi kebutuhan nutrisi ikan, dapat ditambahkan vitamin dan mineral yang berasal dari bahan alami yaitu seperti daun kelor.
Pemilihan bahan baku harus mempertimbangkan ketersediaan, harga, dan kandungan gizinya. Salah satu contoh formulasi pakan lokal yang dapat digunakan terdiri atas 25 kg tepung ikan, 35 kg dadak halus, 20 kg jagung giling, 15 kg ampas tahu kering, dan 5 kg vitamin serta mineral. Kombinasi bahan tersebut mampu menghasilkan pakan dengan kandungan protein sekitar 20-30% yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ikan air tawar seperti lele, nila, dan patin. Formulasi ini dapat disesuaikan dengan ketersediaan bahan di daerah masing-masing tanpa mengurangi keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan ikan. Dalam penerapan pembuatan pakan lokal, terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi seperti ketersediaan bahan baku yang tidak menentu, kualitas bahan yang beragam, serta risiko pakan cepat rusak apabila proses pengeringan kurang optimal. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan memilih bahan alternatif yang memiliki nilai nutrisi serupa, menerapkan formulasi yang tepat, serta memastikan proses pengeringan dan penyimpanan dilakukan dengan baik. Dengan demikian, kualitas pakan tetap terjaga dan hasil budidaya dapat tetap optimal. Demikian materi penyuluhan mengenai pembuatan pakan lokal berbiaya rendah untuk meningkatkan efisiensi budidaya ikan yang telah disampaikan. Diharapkan melalui kegiatan ini peserta dapat memahami pentingnya pakan dalam budidaya ikan serta mampu memanfaatkan bahan-bahan lokal yang tersedia di lingkungan sekitar untuk membuat pakan secara mandiri. Dengan penerapan teknik pembuatan pakan yang tepat, pembudidaya dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi usaha, dan memperoleh keuntungan yang lebih optimal. Keberhasilan budidaya ikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan benih yang berkualitas, tetapi juga oleh kemampuan dalam menyediakan pakan yang bernutrisi dan ekonomis. Oleh karena itu, pengetahuan yang telah diperoleh melalui penyuluhan ini diharapkan dapat diterapkan dan dikembangkan sesuai dengan kondisi serta potensi daerah masing-masing. Selain itu, kerjasama dan saling berbagi pengalaman antar pembudidaya juga sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan usaha budidaya perikanan. Akhir kata, semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal dalam mengembangkan usaha budidaya ikan yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Apabila terdapat hal-hal yang masih ingin didiskusikan, peserta dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau berbagai pengalaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.